Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5591 dan bab 5592. Dongeng Donghua. Bab 5591. Apakah perlu? Bas. Segera saat Qin Chen mengangkat tangannya, jembatan Naihe yang telah disingkirkan oleh Qin Chen muncul kembali di telapak tangannya. Pergi, dengan minuman ringan, Qin Chen melambaikan tangannya, dan jembatan Naihe langsung terangkat tertiup angin, dan tiba-tiba berubah menjadi jembatan yang mencapai langit, membentang seluruh kota Fengdu. Pada saat yang sama, kekuatan khusus dari tiga kehidupan menyebar, langsung menutupi pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di kota Fengdu. Saat berikutnya, para pembudidaya hantu kuasi kaisar di kota Fengdu yang terbakar dengan asal-usul mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuh mereka tiba-tiba di luar kendali, bangkit. Pada saat ini, banyak pembudidaya hantu kuasi kaisar yang membakar asal-usul mereka dan terintegrasi dengan seluruh formasi kota Fengdu, semuanya mengangkat kepala dengan ngeri. Dalam pandangan mereka, jembatan Naihe di atas kota Fengdu mekar dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Cahaya ilahi itu mengandung kekuatan khusus dari tiga kehidupan yang mengendalikan kehidupan masa lalu dan masa depan mereka. Setiap pembudidaya hantu memiliki tiga kehidupan, kehidupan lampau, kehidupan sekarang dan masa depan. Sekarang, kehidupan masa lalu dan masa depan mereka telah dikendalikan oleh jembatan Naihe. Bagaimana mereka bisa menolak kendali jembatan Naihe hanya dengan mengandalkan kehidupan mereka saat ini? Dalam sekejap, semua pembudidaya hantu yang kuat di seluruh kota Fengdu yang telah melangkah ke jembatan Naihe, mengalami ujian 3 nyawa dan 3 nyawa di jembatan Naihe. Dan berhasil bergabung dengan komando Kaisar Yama di 10 istana, semuanya kehilangan kekuatan mereka. Kebebasan, dan digunakan oleh Qin Chen Naihe Kiaosun. Kontrol waktu. Mereka seperti boneka, tidak mampu mengendalikan tubuh sama sekali. Benar saja, setiap penggarap hantu yang menginjak jembatan Naihe sepertinya telah lulus ujian 3 nyawa dan 3 nyawanya. Faktanya, masa lalu dan masa depan mereka telah dikuasai oleh jembatan Naihe dan mereka telah menjadi boneka jembatan Naihe. Kekuatan dunia bawah manakah di zaman kuno yang memurnikan harta dunia bawah ini? Dalam kehampaan, Qin Chen tergantung di langit, jubahnya berkibar seperti dewa dan iblis, dia merasakan hubungan antara jembatan Naihe dan pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Dan tidak bisa tidak terlihat terkejut. Baru setelah dia menguasai jembatan Naihe barulah dia menyadari keanehan di jembatan Naihe. Metode yang ditunjukkan Naihe Kiao saat ini sangatlah jahat dan jelas bukan hal yang baik. Untungnya, saya tidak langsung melangkah ke jembatan Naihe sebelumnya. Kalau tidak, saya khawatir akan ada masalah. Qin Chen diam-diam takut, untungnya, dia belum melangkah langsung ke jembatan Naihe sebelumnya. Tetapi menggunakan kekuatan guntur ilahi penghakiman untuk secara langsung menghancurkan serangan 3 nyawa dan 3 nyawa jembatan Naihe padanya. Jika tidak, begitu dia diserang oleh kekuatan jembatan Naihe, dia mungkin menjadi boneka jembatan Naihe dan dikendalikan oleh jembatan Naihe. Karena kalian semua telah berlindung di aula ke-10 Kaisar Neraka, kalian adalah musuh Tuan ini. Dalam hal ini, mereka semua akan menjadi energi jembatan Naihe. Aku memaafkan kebodohan kalian. Qin Chen berteriak dingin, matanya berkedip dengan cahaya dingin, tiba-tiba mengaktifkan kekuatan inti di jembatan Naihe. Ledakan. Dalam sekejap, jembatan Naihe mekar dengan cahaya ilahi yang menyesakkan pada saat itu.
Semua pembudidaya hantu kuat yang dikendalikan di bawah merasa ngeri melihat bayangan hantu muncul di jembatan dalam sekejap. Hantu-hantu ini seperti mayat berjalan, terus-menerus berjalan perlahan di jembatan, hampir mati, dengan ekspresi kusam dan tanpa jiwa. Dan saat mereka berjalan, hantu-hantu ini mulai terbakar perlahan, seketika berubah menjadi gumpalan keinginan dan menyatu dengan jembatan Naihe. Ledakan. Aura di seluruh jembatan Naihe melonjak dan ditekan dengan keras di kota Fengdu. Tidak. Melihat hantu-hantu ini terbakar, semua pembudidaya hantu kuasi Kaisar Beku dan orang-orang kuat di bawah mengeluarkan raungan melengking, dan mata mereka melebar. Karena mereka semua melihat bahwa sosok hantu tersebut sebenarnya adalah kehidupan masa lalu dan tubuh masa depan mereka yang tercetak di jembatan Naihe. Pada saat ini semuanya terbakar dan berubah menjadi energi murni jembatan Naihe. Seorang kultivator hantu tidak memiliki kehidupan lampau dan masa depan, apa gunanya tetap berada dalam tubuh saat ini? Tanpa pembudidaya hantu di masa depan, hidup setara dengan berakhir, dan tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Ledakan. Ketika kehidupan masa lalu dan tubuh masa depan para pembudidaya hantu ini terbakar habis. Tubuh mereka saat ini di kota Fengdu juga terbakar tanpa sadar, bersama dengan jeritan melengking yang tak terhitung jumlahnya. Banyak pembudidaya hantu Kaisar Semu dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terbakar, dan asal-usul mereka diubah. Semua kekuatan murni dicurahkan ke jembatan Naihe. Dalam sekejap, kekuatan para pembudidaya hantu teratas di seluruh kota Fengdu berkurang setengahnya. Tuan Yama, selamatkan aku. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya memandang Kaisar Yama dengan ngeri saat mereka terbakar, mengaum, menjerit dan memohon ingin hidup. Tetapi mereka hanya bisa menyaksikan tubuh mereka menghilang sedikit demi sedikit tertiup angin, berubah menjadi ketiadaan. Tidak. Kaisar Yama berteriak dan melihat pemandangan mengerikan di depannya dengan ngeri, dia tidak repot-repot terus menyerang formasi langit terlarang Jiuming. Dan hanya bisa menebas jembatan Naihe di bawah dengan kapak dengan gila-gilaan. Dengan suara gemuruh, bayangan kapak yang menakutkan jatuh di jembatan Naihe langsung menyala dengan kekuatan aneh dari 3 nyawa. Yang sebenarnya memblokir bayangan kapak kacau Kaisar Yama dalam sekejap tanpa kerusakan apapun. Tingkat mengerikan jembatan Naihe ini jelas jauh melebihi harta karun Kaisar kapak perang di tangan Kaisar Yanmo. Tidak, bukakan untukku. Kaisar Yama terus mengaum, dan bayang-bayang kapak berjatuhan di langit, bergemuruh dan hancur, sangat menakutkan dan menakutkan. Tetapi tidak ada gunanya dan tidak dapat menghancurkan jembatan Naihe sama sekali. Jika jembatan Naihe benar-benar benda sederhana yang dapat dipotong-potong, bagaimana mungkin jembatan itu bisa berdiri di kota Fengdu selama bertahun-tahun, terletak di sungai Wangchuan? Dan tidak ada kaisar yang pernah menginjakannya selama ratusan juta tahun. Bertahun-tahun. Benda ini jauh lebih kuat dari yang diperkirakan siapapun. Kenapa? Tidak, kenapa semua pembudidaya hantu yang lulus ujian jembatan Naihe dikendalikan oleh jembatan Naihe? Kenapa? Kaisar Yama meraung marah, hatinya langsung dipenuhi keputusasaan. Bukan hanya dia, Taiyin Mingnu, Molly dan orang lain di kejauhan juga tampak ketakutan dan ngeri, bahkan mata Kaisar Nether terbuka lebar. Seolah gelombang yang bergejolak sedang menggulung di dalam hatinya. Jembatan Naihe memiliki reputasi besar di dunia bawah. Tetapi selalu ditempatkan di sungai Wangchuan oleh 10 istana neraka untuk menguji hati para pembudidaya hantu yang bergabung dengan domain Senluo Yama. Ini adalah pertanyaan tentang pikiran. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah mengetahui bahwa kultivator hantu manapun yang menginjakan kaki di jembatan Naihe dan lulus ujian jantung 3 kehidupan dan 3 dunia akan ditinggalkan dengan kehidupan masa lalu dan masa depan, yang setara dengan menjadi boneka Naihe. Menjembatani. Faktanya, saya khawatir bahkan Aula ke-10 Kaisar Yama sendiri tidak mengetahui bahwa jembatan Naihe memiliki fungsi seperti itu, jika tidak.
Bagaimana dia bisa meletakkan benda ini di sini dengan begitu mudah tanpa meninggalkan sarana apapun? Dan ini juga menunjukkan bahwa bahkan dengan kekuatan dan kekuatan magis dari Aula ke-10 Kaisar Yama, dia tidak pernah mampu mengendalikan jembatan Naihe dan tidak pernah menemukan kengerian sebenarnya dari jembatan Naihe. Sial, anak ini benar-benar jahat. Dia adalah seorang kaisar semu. Orang ini benar-benar dapat memurnikan harta dunia bawah yang bahkan 10 kaisar neraka tidak pernah kuasai. Bagaimana kamu ingin hantu hidup? Kaisar Netherworld memandang Qin Chen, hatinya terguncang, dan dia memikirkan sesuatu yang berhubungan dengan Qin Chen. Saat dia mengutuk di dalam hatinya, dia juga menunjukkan ketakutan yang dalam. Saat ini, diam-diam dia memutuskan bahwa di dunia ini, siapapun bisa terprovokasi, bahkan orang kuat manapun pun bisa terprovokasi. Tapi satu-satunya orang yang tidak bisa terprovokasi adalah generasi kedua. Ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ya, jembatan Naihe ini telah menyelamatkan saya dari banyak kerja keras, yang merupakan berkah yang tidak terduga. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk diam-diam kagum dan tersentak. Ada banyak sekali pembudidaya hantu di kota Fengdu, dan jumlah orang yang berkuasa sama banyaknya dengan awan, terutama kaisar yang mendapat persetujuan tertinggi dan orang-orang transenden puncak. Semuanya luar biasa dan merupakan tokoh setingkat raja hantu. Ketika orang-orang kuat seperti itu bergabung dengan formasi besar kota Fengdu, mereka jelas bukan kekuatan yang bisa diremehkan. Awalnya, Qin Chen berpikir bahwa dia harus menggunakan beberapa cara untuk merusak keseimbangan ini, tanpa diduga, setelah mendapatkan jembatan Naihe. Dia dengan mudah menyelesaikan bagian dari krisis ini, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Ledakan. Tanpa restu dari banyak pembudidaya hantu yang kuat di kota Fengdu, cahaya dari seluruh barisan penjaga kota Fengdu langsung meredup, dan kekuatannya sangat berkurang. Kekuatan yang memberkati Kaisar Yama juga melemah dalam sekejap, dan krisis dalam formasi langit terlarang Jiuming diselesaikan secara instan dan diam-diam. Saya khawatir benda ini tidak akan dapat digunakan dengan mudah di masa depan. Qin Chen menyingkirkan jembatan Naihe dan matanya bersinar. Saya tidak tahu siapa yang memurnikan harta karun dunia bawah semacam ini, bahkan Qin Chen merasa itu agak jahat dan aneh, dan dia tidak mau menggunakannya dengan santai. Yang bertentangan dengan keharmonisan alam. Jembatan Naihe, apa yang bisa dilakukan untuk itu? Qin Chen menghela nafas pelan dan menoleh untuk menatap Kaisar Yama. Sekarang, hanya ada satu ancaman tersisa di seluruh kota Fengdu. Bunuh, bertarunglah dengan cepat, jika kamu menundanya lebih lama lagi, aku khawatir istana ke-10 Kaisar Yama akan memperhatikanmu. Bunuh Kaisar Yama ini secepat mungkin untuk menyelesaikan rencana tuanmu. Qin Chen berteriak tajam, dan sosoknya tiba-tiba bangkit. Membunuh. Membunuh. Bunuh. Saat kata-kata Qin Chen jatuh, 4 sosok Kaisar Simei, Taiyin Mingnu, Moli dan Kaisar Netherworld semuanya naik ke langit. 5 orang kuat, termasuk Qin Chen, diselimuti aura menakutkan Kaisar. Dalam sekejap, bunuh Kaisar Yama dan bunuh dia seketika. Dikelilingi oleh ruang. Ledakan. Terlebih lagi, formasi langit terlarang 9 neter bermekaran dengan pelangi ilahi, dan kekuatan mengerikan dari cahaya formasi itu hancur, seperti gunung yang menjulang tinggi. Menekan Kaisar Yama dengan ganas. Ledakan. Tanpa restu dari banyak pembudidaya hantu terkemuka, formasi pelindung kota Fengdu bergetar hebat dan menggigil, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap. Dan tidak dapat menahan penindasan formasi langit terlarang Jiuming. Pada saat ini, Kaisar Yanmo sangat tidak mau, dengan ekspresi abu-abu mematikan di wajahnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa ketika para pembudidaya hantu kuasi Kaisar di kota Fengdu jatuh, dia terjebak dalam formasi langit terlarang 9 neter dan tidak bisa lagi melarikan diri. Dia telah menjadi kura-kura di dalam guci. Sekarang, satu demi satu,
Suara-suara menawan datang, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, dan kekuatan jurang sedingin es perlahan menembus. Ditambah dengan aturan jalan yang menakutkan dari Kaisar Netherworld. Kaisar Yama hanya merasa bahwa jalannya yang sah telah terjerat sepenuhnya, seperti ikan di jaring yang semakin terjerat, tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Dia, seorang kaisar tingkat menengah yang kuat, seperti binatang buas yang terperangkap yang masih bertarung, menuju kematian selangkah demi selangkah. "Siapa kamu?" Kaisar Yama meraung, suaranya dipenuhi keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, kekuatan formasi langit terlarang Jiuming dengan cepat menyelimuti dirinya, membentuk formasi perangkap kecil di sekelilingnya, mengisolasinya dari kota Fengdu, melindungi auranya, dan mencegahnya berinteraksi dengan orang-orang di kota Fengdu. Lakukan kontak apakah itu perlu. Bab 5592. Saya bisa melakukannya. Kaisar Yama putus asa saat ini, pihak lain sangat teliti, jadi dia tidak terkejut. "Kamu adalah orang-orang dari dunia bawah 5 gunung, bukan?" Selama perjuangan, Kaisar Yama tidak menunggu jawaban Qin Chen, dan berteriak dengan marah lagi. Dunia bawah 5 gunung berkolusi dengan klan Abais. Tujuannya adalah untuk melawan Aula ke-10 Kaisar Yama. Bukankah begitu? Dengan cara ini, hilangnya permaisuri Ming Yue ada hubungannya dengan dia. Kaisar Netherming. Mungkin kematiannya di Laut Kosmik ada hubungannya dengan dia, bukan? Kaisar Yama terus meraung, mencoba membuktikan sesuatu. Cekikikan. Molly tertawa kecil, aura jurang dingin bermekaran di sekujur tubuhnya, dia hanya mencibir dan tidak menjawab, sama seperti Guili. Kaisar Yama menatapnya, dengan kemarahan di matanya, keengganan, dan harapan terakhir, dan berteriak, "Klan Abais, apa yang klan Abais lihat di Kaisar Wu Yueming? Biarkan aku pergi, aku bisa meyakinkan si Dian. Kaisar Yama, biarkan dia bekerja sama denganmu." Kaisar Yanmo berkata dengan suara mendesak, "Jangan percaya Kaisar dunia bawah 5 gunung. Sebagai 4 kaisar besar, tujuannya bekerja sama denganmu sama sekali tidak murni. Dia pasti memiliki ambisinya sendiri. Cepat atau lambat, klan Abaismu akan mendapat serangan balasan, kamu bukan butuh agen. Saya bisa melakukannya, begitu pula Tuan Yama dari Istana ke-10. Aku, wilayah Senluo Yama, juga memiliki pengaruh besar di dunia bawah. Percayalah, saya memiliki hubungan yang tidak dapat diubah dengan Tuan Yama dari Istana ke-10. Kami telah sangat dekat sejak zaman kuno di dunia bawah. Selama Anda melepaskan saya dapat meyakinkan Tuan Yama dari Istana ke-10 dan saya pasti bisa biarkan dia bekerja sama denganmu. Bagaimanapun, mereka semua adalah agen. Kami hanya bekerja sama dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Mengapa tidak menambahkan Kaisar Dunia Bawah Istana ke-10? Anda dapat mencapai keseimbangan dan terlibat dalam perselisihan hantu. Ini demi kepentingan Anda. Percayalah, biarkan aku pergi. Aku, Kaisar Yama, tidak punya ambisi. Aku menyerah kepada siapapun. Biarkan aku pergi, dan aku bisa menyerah. Aku bisa melakukannya. Sebenarnya, kamu tidak tahu bahwa sepanjang hidupku, aku paling mengagumimu klan Abais, tapi aku selalu menderita karena tidak memiliki kesempatan untuk bergabung denganmu. Kaisar Yama terus mengaum. Demi menyelamatkan dirinya, dia tak segan-segan menyerahkan diri kepada orang-orang tersebut. Hanya berharap kamu bisa hidup. Hidup. Hanya ketika kamu masih hidup kamu dapat memiliki harapan, ketika kamu mati, tidak ada apa-apa. Setelah bertahan di dunia bawah selama bertahun-tahun, Kaisar Yama memahami hal ini dengan sangat baik. Di depanku, apakah kamu berani menggali sudutku? Dalam kehampaan, Qin Chen berjalan selangkah demi selangkah, dengan sedikit rasa jijik dan sedikit arogansi, dan berkata dengan ringan. Tidak perlu, klan Abais ada di sini. Dunia bawah, hal itu tidak diperlukan. Dengan banyaknya agen, 1 orang dewasa saja sudah cukup.
Hilangnya permaisuri Ming Yue dan jatuhnya Kaisar Netherworld memang disebabkan oleh orang dewasa. Namun, permaisuri Ming Yue benar-benar hilang, sedangkan Kaisar Netherworld memalsukan kematiannya. Sayangnya yang ke-10 Aula Kaisar Yama selalu berada dalam kegelapan. Berpikir bahwa tuannya ingin bergandengan tangan dengannya untuk mengendalikan dunia bawah. Kecerdasan semacam ini mungkin tidak dihargai sama sekali oleh klan Abyss. Kematian palsu. Kaisar Yanmo kaget, apa maksud pihak lain? Dia bukan seorang kaisar biasa, dia juga bukan anjing Kaisar Yama Istana ke-10. Tetapi makhluk yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kaisar Yama Istana ke-10, meskipun dia pernah tinggal di kota Fengdu dan melayani Kaisar Yama Istana ke-10 selama bertahun-tahun. Namun hubungan keduanya tidak seketat atasan dan bawahan tradisional. Oleh karena itu, wajar jika mengetahui berita meninggalnya Kaisar Netherworld. Tapi sekarang, orang ini mengatakan bahwa Kaisar Netherworld memalsukan kematiannya. Lord Hades dari Istana ke-10 telah menghitung bersamanya bahwa jatuhnya Kaisar Nether di Laut Semesta kemungkinan besar disebabkan oleh Kaisar Nether 5 gunung. Tapi sekarang sepertinya ada kemungkinan besar alasan tersembunyi atas jatuhnya Kaisar Nether. Dalam hal ini tenang. Kaisar Ming belum mati. Apakah dia sedang bermain-main dengan Wu Yue Mingdi? Mendesis. Untuk sesaat, hati Kaisar Yama terguncang hebat dan dia tidak bisa menahan nafas. Sekarang di dunia bawah, permaisuri Ming Yue telah menghilang, dan Kaisar Nether besar tampaknya telah jatuh. Di antara 4 kaisar besar, hanya Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama yang tersisa. Berpikir seperti ini, di seluruh dunia bawah, Kaisar dunia bawah 5 gunung layak untuk dikunjungi. Siapa lagi yang bisa melakukannya? 10 Aula neraka. Selain itu, sama sekali tidak ada orang lain. Tidak, Tuan Yama dari Istana ke-10 dalam bahaya. Pada saat ini, Kaisar Yama tiba-tiba ketakutan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Setelah mengikuti Yama dari Istana ke-10 selama bertahun-tahun, dia secara alami mengetahui bahwa Kaisar Yama dari Istana ke-10 bukanlah apa yang dilihat semua orang di permukaan. Begitu sederhana dan sembrono, semuanya hanyalah penyamaran. Tapi jika menyangkut jatuhnya Kaisar Netherworld, dia yakin Tuan Yama dari Istana ke-10 pasti terlibat. Melihat perubahan ekspresi Kaisar Yama, Qin Chen mengejek, "Yah, saya tidak sengaja mengatakan terlalu banyak, tapi itu tidak masalah. Apa yang bisa dilakukan orang sekarat jika dia mengetahui suatu berita? Bagaimanapun, tempat ini telah diblokir. Tidak dapat untuk menyampaikan tugas. Pesannya juga membuatmu mengerti sebelum kamu mati. Membunuh." Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Qin Chen berteriak rendah, Molly dan yang lainnya mengambil tindakan, dan Qin Chen juga bergegas keluar dengan cepat tanpa terlalu banyak trik. Badai. Dia, Molly, dan Taiyin Mingnu dengan cepat mengepung Kaisar Yama, sementara Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld terus saling mengganggu dari luar, pertempuran berlangsung sangat bergejolak. Membunuh Kaisar jangka menengah sebenarnya tidak sesederhana itu. Setidaknya bukan tanpa mengungkap semua kartu trufnya. Qin Chen dan Molly berusaha sekuat tenaga, gila. Silakan dan bertarung seperti orang gila. Kaisar Yama meraung dan mengeluarkan darah, dan kapak raksasa hitam itu mengoyak dunia. Dia berjuang mati-matian, tetapi bekas luka terus muncul di tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya berlumuran darah hantu dan ada luka di mana-mana. Dengan kekuatannya, jika ia bertarung sampai mati, bukan tidak mungkin bisa membawa Kaisar mati bersamanya, namun saat ini, di bawah pengepungan Qin Chen dan lainnya. Ia tidak berdaya dan bahkan tidak bisa mati bersama orang lain. Tentu saja, mungkin dia masih memiliki ekspektasi di dalam hatinya dan enggan mati bersama. Di bawah kemarahan Kaisar Yanmo, Qin Chen, Molly dan yang lainnya juga sering mundur, terus-menerus menghindari serangan kapak pembuka langit kekacauan, tidak mau bertarung langsung dengannya. Akhirnya setelah bertahan lama,
Luka Kaisar Yama menjadi semakin parah, hatinya terasa garang dan hendak bertarung sampai mati. Mata Qin Chen tiba-tiba bersinar, dan saat berikutnya, di tengah auman Kaisar Yama, kekuatan besar laut mati menyapu tubuh Qin Chen. Ledakan. Laut mati yang luas menyelimuti segalanya, dan luasnya menyelimuti Kaisar Yama dalam sekejap. Kekuatan laut mati. Mata Kaisar Yama membelalak. Sebelum dia bisa menyelesaikan keterkejutannya, Qin Chen terkekeh dan berkata, "Molly, semuanya, berhenti menyembunyikan sesuatu. Kamu juga harus menyimpan apa yang harus ditinggalkan hantu ini. Bertarunglah dengan cepat." Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen aura pembunuh di tubuh Chen tubuh tiba-tiba melonjak. Ledakan. Pedang Dewa Pembunuh balik diaktifkan, dengan niat membunuh yang tak ada habisnya naik ke langit, menebas ke arah Kaisar Yama. Dalam niat membunuh yang tak ada habisnya ini, jejak kekuatan guntur gelap yang menakutkan beredar dan langsung masuk. Hahaha, aku akhirnya bisa menggunakannya sepuasnya. Molly juga tertawa keras, dan dengan raungan energi iblis yang bergulir menyapu tubuhnya. Dan kekuatan besar dari dunia matahari menghancurkannya. Dikombinasikan dengan kekuatan Molly, Kaisar Agung asal-usulnya, ditambah dengan kekuatan jurang maut, sebenarnya dengan cepat menekan aura Yama yang diberikan oleh Kaisar Yama. Kepulan-kepulan tentakel hitam melesat dengan liar dan menghunjam ke tubuh Kaisar Yama. Awalnya, kekuatan awal Kaisar Molly tidak mampu menekan kekuatan Kaisar Yama, namun, dalam tentakel ini, jejak sumber dunia yang menyala-nyala seperti terik matahari. Dengan cepat menetralkan aturan dunia bawah di Kaisar tubuh Yama. Nafas. Kekuatan ini, nafas dunia, kamu. Mata Kaisar Yama tiba-tiba membelalak. Pada saat ini, Kaisar Simei juga terkekeh dan berkata, "Ya Tuan." Kekuatan pesona ditransmisikan dengan cepat seperti manik-manik yang jatuh di piring batu giok, dan langsung masuk ke dalam pikiran Kaisar Yanmo. Cermin Yin Ming, hancurkan. Aura Santo teratai hitam di dalam tubuh Tai Yin Ming Nu langsung terbangun, mengaktifkan kekuatan cermin Yin Ming, mengunci Kaisar Yama dan menahan kapak pembuka langit kekacauan miliknya. Hahaha, Yama, kamu baik-baik saja setelah bertahun-tahun. Pada saat yang sama, Kaisar Netherworld tertawa keras, dan aura Netherworld yang menakutkan benar-benar meletus menggunakan hukum jalan tertinggi, langsung menutupi seluruh tubuh Kaisar Yama. Kekuatan aturan menekan dan mengekang. Kekuatan dunia bawah, kamu, apakah kamu? Kaisar dunia bawah. Melihat Kaisar dunia bawah yang tidak menyembunyikan auranya, Kaisar Yama merasakan ketakutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya, dan dia sedikit bingung sejenak. Dengan keras, meskipun Kaisar Netherworld hanyalah jiwa dewa, peraturan dan regulasinya jauh lebih unggul dari Kaisar Yama, segera memberinya penindasan yang kuat. Pada saat ini, Molly menggunakan nafas jurang maut dan kekuatan dunia untuk menjerat asal-usul Kaisar Yama. Kaisar Simei menggunakan jiwa sucinya untuk menyerang, terus-menerus membingungkan lautan jiwa Kaisar Yama. Tai Yin Ming Nu bergabung dengan kekuatan utusan suci teratai hitam, mengaktifkan cermin Yin Ming, dan menyegel kapak langit pembuka kekacauan senjata kekaisaran Kaisar Yama. Kaisar Netherworld menggunakan aturan tertingginya sendiri dari Dao Besar Dunia Bawah untuk menekan Dao Yama, berdasarkan asal-usul prinsip inti Dao. Dengan kerja sama dari beberapa orang kuat, Kaisar Yama, yang budidayanya telah mencapai ranah Kaisar jangka menengah dan telah mendominasi dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dapat bergerak. Dan semua metode dikontrol dengan ketat. Akhirnya, pedang ilahi pembunuh terbalik di tangan Qin Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, menyatu dengan guntur gelap tertinggi, dan tiba-tiba menembus tubuh Kaisar Yama. Ledakan. Aura matahari yang mengepul mencapai langit, seperti terik matahari yang menyinari salju putih, dengan cepat melelehkan intisari tubuh Kaisar Yama. Tidak. Kaisar Yama, yang merasakan nafas mengerikan dari dunia bawah di tubuh Qin Chen, tertegun. Saat berikutnya,
Ada kemarahan dan kepanikan di matanya. Tidak, kamu berbohong padaku. Kekuatan dunia bawah. Ini adalah orang dari lautan alam semesta di dunia yang mereka tidak berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming, karena Kaisar Wu Yueming adalah salah satu raksasa yang menganjurkan invasi laut kosmik. Dan sangat mustahil untuk bekerja sama dengan masyarakat yang Jian. Kaisar Netherworld di depannya sebenarnya hanyalah sisa jiwa, yang berarti kematiannya saat itu kemungkinan besar benar. Kaisar Nether telah menjadi antek orang-orang di dunia, dia pasti tidak mempermainkan Kaisar Wu Yue Nether untuk menciptakan apa yang disebut kematian palsu. Saya tertipu. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.